Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim Sekelurahan Raja Basa Jaya dan para pendengar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan dengan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada siang hari ini dapat berjumpa kembali dalam acara kita pengajian secara daring. Kemudian selawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya dan segenap pengikutnya yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema pengajian kita pada siang hari ini adalah tentang keutamaan salat wajib 5 waktu. Berbicara masalah salat wajib 5 waktu, salat merupakan barometer, ukuran yang menentukan baik tidaknya amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang kita lakukan yang lainnya. Jika salat kita baik, maka amalan-amalan yang lain itu yang kita lakukan maka akan dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani dari Abdullah bin Qurtin radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Fa in saluhat salihah sairu amalihi wa in fasadat fasada sairu amalihi." Pertama kali kata Nabi, amal seorang hamba akan dihisap pada hari kiamat adalah salatnya. Jika salatnya bagus, maka amalan-amalan yang lain akan dianggap bagus. Apabila salatnya rusak, maka amalan-amalan yang lain akan dianggap rusak. Hadis riwayat Tabrani. Ibu-ibu jemaah Majelis Ta'lim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu keutamaan adalah menghapus dosa-dosa kita. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau bersabda, "As-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadana minar ramadana mukaffiratum ma bainahunna izajtanabal kabair."
Hadis riwayat Muslim. Kata Nabi, salat wajib 5 waktu. Salat Jumat satu ke Jumat berikutnya. Puasa Ramadan satu ke puasa Ramadan berikutnya adalah menghapus dosa-dosa, menghapus amalan-amalan buruk atau dosa-dosa di antara kedua amalan tersebut. Jika ia tidak melakukan dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak keutamaan daripada salat 5 waktu. Di dalam hadis yang lain bahwa salat 5 waktu itu dapat menghapusi dosa. Sebagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharaja fis sita wal waraqu yattahafatu fa khaza bi husnin min sajarah qala faja'ala zalikal waraqu yattahafatu faqala ya Abazar qultu labbaika ya Rasulullah qala innal abdal muslima la yusallis salata yuridu biha wajhallahi fatahafata anhu zunubahu kama tahafata hazal warraqa an hazihi sajarah. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya pada musim dingin, sedang ketika itu daun-daun berguguran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil ranting dari sebatang pohon sehingga daun-daun di ranting itu pun berguguran. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Dzar, aku menyahut, labbaik ya Rasulullah. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya seorang muslim yang menunaikan salat dengan ikhlas semata-mata karena Allah, maka dosa-dosanya akan berguguran seperti gugurnya daun-daun ini dari pohonnya. Hadis riwayat Ahmad. Jemaah majelis salim yang Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Ahmad juga dari Abu Utsman radhiyallahu an, ia menceritakan, aku bersama Salman radhiyallahu an pernah berada di bawah sebatang pohon. Lalu ia mengambil setangkai ranting kering dari pohon itu dan mengguncang-guncangkannya hingga daun-daunnya berguguran. Lalu ia berkata, wahai Abu Utsman, mengapa engkau tidak bertanya kepadaku? Mengapa aku berbuat begini?
Aku pun bertanya, "Mengapa engkau berbuat demikian?" Salman radhiyallahu an menjawab, "Beginilah yang dilakukan Rasulullah SAW di hadapanku ketika aku bersama beliau di bawah sebatang pohon. Beliau mengambil setangkai ranting kering dan mengguncang-guncangnya hingga daun-daunnya berguguran. Lalu beliau bersabda, 'Wahai Salman, mengapa kamu tidak bertanya padaku? Mengapa aku berbuat begini?' Aku pun bertanya kepada beliau, 'Mengapa engkau berbuat demikian?' Beliau menjawab, 'Sesungguhnya seorang muslim apabila berwudu dengan sempurna, kemudian sholat 5 waktu, maka gugurlah dosa-dosanya sebagaimana gugurnya daun-daun ini.' Lalu beliau membacakan ayat Al-Quran surah Hud ayat 114 yang artinya, "Dan dirikanlah sholat pada kedua tepi siang, yaitu pagi dan petang, dan pada sebagian permulaan malam. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu menghapus amal-amal kejahatan atau dosa-dosa. Itulah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat kepada Allah." Hadis riwayat Ahmad. Ibu-ibu jemaah majelis salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Hadisnya yang berbunyi, "An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ara'aitum law anna nahran bi babin ahadikum yaghtasilu fihi kulla yaum khamsa marratin hal taqiya min daranihi syai'un qala fakadzalika salus salawati khamsi yamhullahu bihinnal khataya." Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Apakah pendapat kalian jika ada sebuah sungai di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu ia mandi di dalamnya 5 kali sehari? Apakah kotoran masih melekat di tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Kotoran tidak akan melekat di tubuhnya." Beliau bersabda, "Itulah perumpamaan salat 5 waktu. Dengan mengerjakannya, Allah akan menghapus dosa-dosanya." Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Ibu-ibu jemaah majelis salim yang dimuliakan Allah sallallahu alaihi wasallam, demikian beberapa hadis yang menjelaskan tentang keutamaan salat wajib 5 waktu. Oleh karena itu, salat wajib 5 waktu ini jangan sampai kita tinggalkan, jangan sampai kita lalaikan. Karena selama waktu ini pertama dia menjadikan barometer terhadap amalan-amalan yang lain. Jika salat 5 waktu ini baik, maka amalan yang lain akan dianggap baik. Juga salat 5 waktu ini akan menghapus dosa-dosa bagi pelaku salat 5 waktu ini. Ibu-ibu yang jemaah majelis salim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikian pengajian kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup acara pengajian kita pada siang hari ini dengan bersama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.